Salah satu Khulafaur Rasyidin yang bernama Sayyidina Ali Karramallahu wajhah, beliau mengkritik kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengkritik kita tentang sholat. Kritikan beliau adalah bagaimana mungkin seorang hamba melaksanakan sholat, mengerjakan ibadah sholat 5 waktu, menyembah Tuhannya, tetapi ia tidak mengenal siapa yang disolati, siapa yang disembah. Padahal dalam kitab para ulama mengatakan yang pertama-tama sebelum seseorang melaksanakan sholat, menyembah Allah adalah mengenal siapa yang disembah. Kita mengenal dengan tauhid, maka tauhid itulah cara mengenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa tasawuf yaitu ma'rifatullah. Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan kita sebagai manusia. Semua kita memiliki nama dari orang tua kita, nama panggilan, nama lengkap. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan sebanyak 12 nama. Nama-nama itu sangat mulia dan itu ada di dalam Al-Quran. Penjelasan ini ada di dalam kuliah subuh menjelang manakib bulan Syawal 2025 di Pondok Pesantren Suryalaya. Disampaikan oleh Ustadz Asep Samsudin, SAG. Kita ikuti sama-sama. Inilah yang kemudian di dalam kitab Jami'ul Usul fil Auliya, Syekh Diyauddin Ahmad Al-Kamaskoni An-Naqsabandi merangkai doa yang seperti kita dengungkan bersama-sama dan diajarkan oleh guru kita. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi ya Tuhanku, anta maksudi, engkau yang aku maksud, waridhaka matlubi, keridoanmu yang aku cari, a'tini, anugerahkan kepadaku, mahabbataka, mencintaimu, wa ma'rifataka, dan ma'rifat kepadamu. Ini tidak akan ada perselisihan, semua ulama sepakat. Al wajibu alal insan ma'rifatullahi bistiqan. Yang mula-mula wajib kepada manusia adalah ma'rifat kepada Allah dengan yakin. Jadi tujuan pokok manusia diciptakan oleh Allah yang paling pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Oleh karena itu Sayyidina Ali menyindir kita. Kifa ta'buduhu idzalam ta'rifhu. Bagaimana engkau bisa ibadah kepada Allah yang engkau tidak kenal Allah? Rekumaha anjeun bisa ibadah ke Allah mun anjeun teu wawuh ka Allah nu diibadahan ku anjeun. Kifa ta'buduhu idzalam ta'rifhu. Permasalahannya, makrifat itu sendiri apa? Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahun nurani seperti dinukil juga oleh Pengarsa Abah dalam kitab Miftahus Sudur memberikan definisi yang sudah lengkap. Fal ma'rifatu, yang disebut dengan ma'rifat adalah innama tahsulu bikasbil hijab an hujubin nafs bitasfiyatiha, terbukanya hijab yang menghalangi dari hijab-hijab jiwa, bitasfiyatiha, dengan cara membersihkan penghalang hijab itu. Jadi antara kita dengan Allah itu ada penghalang, penghalangnya itu hijab disebutnya, dan hijab ini dibersihkan. Berhasil terbukanya hijab inilah yang disebut dengan ma'rifat, dengan cara bitasfiyatiha, membersihkan jiwa tersebut. Kalau hijab sudah terbuka, maka fayura fiha jamalul kanzil makhfiyyi pisirul bil qalbi. Saya menggunakan dengan majhul membacanya. Fayura fiha, maka diperlihatkan di dalam jiwa itu
Jamalul kanzil mahfiyi, keindahan harta kekayaan yang terpendam, yakni Allah yang tadi disebut dalam hadis qudsi. Melihat Allah itu sendiri, pisiri lubil kolbi, dalam, nah ini perlu dikaji secara mendalam. Pisiri lubil kolbi, dalam sir lub kolb. Oleh karena itu maka di Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah ini dikaji. Karena Allah menyatakan dalam surat Fussilat, sanurihim ayatina fil apa wapi pusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan, kata Allah, kepada manusia di dalam tanda-tanda Allah itu, di dalam seluruh alam raya ini, wapi anfusihim, dan di dalam jiwa setiap manusia, hatta yatabayyana lahum, sehingga jelas bagi manusia annahul haq, bahwa Allah itulah al-haq. Jadi kalau lihat dari ayat ini ada dua metodologi untuk bagaimana kita mampu memarifati Allah. Pertama, penelaahan terhadap alam raya ini. Yang kedua, penelaahan terhadap diri kita. Penelaahan atas diri kita inilah yang kemudian para ulama tasawuf memberikan stressingnya instan. Sehingga muncullah kalimat-kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa orang yang mengenal dirinya, tentu akan mengenal Tuhannya. Itu bukan hadis, itu fatwa dari para ulama, mengambil sari-sari dari pemahaman yang tadi. Menakjubkan, Al-Quranul Karim menyebut manusia ini dengan 12 sebutan. Pertama, manusia disebut dengan Bani Adam, anak cucu Nabi Adam. Yang kedua, manusia dalam Al-Quran disebut dengan Duriyataman hamalna ma'an Nuh, keturunan yang dibawa, kami bawa beserta Nuh alaihi salam. Sebab dunia ini pernah banjir, yang kemudian semua manusia diceritakan mati kecuali orang-orang yang mengikuti perahunya Nabi Nuh alaihissalam yang diselamatkan. Nah, kita merupakan keturunan dari orang-orang yang dibawa oleh Allah beserta Nabi Nuh ini, sehingga manusia disebut dengan manusia sekarang Duriyataman hamalna ma'an Nuh. Manusia dalam Al-Quran disebut juga dengan Al-Insan. Manusia dalam Al-Quran disebut juga dengan An-Nas. Manusia dalam Al-Quran disebut juga dengan Al-Innas. Manusia dalam Al-Quran disebut dengan Al-Ins. Kemudian manusia disebut juga dengan Al-Bashar. Manusia disebut juga dengan An-Nafsu, Al-Aqlu, Al-Qalbu, Ar-Ruhu, Al-Fitratu. Jadi 12 kali kita disebutkan dalam Al-Quran. Tadi disebutkan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa orang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Untuk makrifat kepada Allah mulai dengan makrifat kepada kita. Kita disebut dalam Al-Quran ada 12 nama. Ayat 12 nami di Al-Quran tentang kita. Ketinggal nama satahunan oke ya mual rada rengseng mencari 12 nama ini. Sebab berapa kali coba manusia disebut An-Nas dalam Al-Quran? Berapa kali? Nggak pernah menghitung kita. Jadi cita-cita ingin makrifat ini jauh sebetulnya, Pak. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Kemudian dari pesan-pesan Nabi bahwa dohir manusia ini akan baik ketika batinnya baik, sekaligus ketika batinnya jelek maka dohirnya pun. Kita bisa simpulkan dari sabda Rasulullah SAW bahwa ketahuilah atau ingatlah bahwa di dalam diri anak cucu Adam ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging itu baik maka baik semua jasadnya, apabila segumpal daging itu jelek maka jelek juga semua jasadnya. Ala ingatlah wahia, segumpal daging itu al-qalbu. Al-qalbu ini kan bagian elemen batin manusia yang sesungguhnya secara lengkap dalam Al-Quran disebut bahwa an-nafsu, al-aqlu, al-qalbu, ar-ruhu, al-fitratu, batin manusia. Dalam kitabnya Abah disebutkan dengan pisiri lubil qalbi, dalam rahasia lubuk hati yang terdalam. Subhanallah. Oleh karena itu saya mengharap bahwa ikhwan dan akhwat yang punya anak-anak tolong kuliahkan di Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, biar kita seimbang antara amal dan ilmu dan amal. Karena di Suryalaya ini kita dari sejak dulu sudah ada ilmu amaliyah, amal ilmiah, untuk lebih menguatkan.
Ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi kunci pokoknya adalah bagaimana kita mengolah an-nafsu, bagaimana kita mengolah al-aklu, bagaimana kita mengolah al-qalbu, bagaimana kita mengolah ar-ruhu, bagaimana kita mengolah al-fitratu. Kenali kemudian diolah. Manusia punya nafsu. Nafsu ini ternyata wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaan jiwa, Allah memberikan ilham kepada nafsu. Ilham yang diberikan oleh Allah dua, satu fujur, dua takwa. Fujur itu potensi jelek, takwa potensi baik. Besar mana dalam diri manusia antara potensi baik dengan potensi jelek, antara fujur dan takwa? Para ulama menjawab, laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Patron ini memberikan penjelasan bahwa potensi baik ini sesungguhnya lebih besar ketimbang potensi buruk dalam diri manusia, tapi daya tarik buruk lebih besar ketimbang daya tarik jelek. Kalau di sini pengajian, di sebelah sana ada hiburan, orang banyak yang hiburan ketimbang ke pengajian. Kenapa? Padahal orang tahu bahwa potensi baik lebih besar ketimbang potensi buruk, tapi kenapa banyak ke sana ketimbang ke sini? Ini karena daya tarik buruk lebih besar ketimbang daya tarik jelek. Kolbu pun sama seperti itu, karena kolbu artinya bolak-balik. Ketika kolbu itu balik, itu zikir. Ketika kolbu itu bulak, itu sedang goflah. Maka Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya melalui guru mursyid kita mengajarkan kepada kita bagaimana cara yang efektif, efisien, tapi hasilnya luar biasa. Apa itu? Dengan zikir, baik jahar dan khafi yang sudah ditalkinkan. Insya Allah jiwa kita yang disebut dengan an-nafs, yang tadi disebutkan ada fujur dan takwa, maka kita akan mengurai sedikit demi sedikit fujurnya, semakin mengecil dan menghilang, kemudian muncul takwanya. Kolbu kita yang sering bolak sekarang jadi balik, jadi goplah sekarang jadi zikir. Akal kita dimanfaatkan untuk seluruh pemahaman, kemudian ruh kita akan hidup dan kembali pada fitrahnya. Amin. Terakhir Allah menyatakan fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fatarnasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu kepada din hanif, agama yang lurus. Fitratallah itu fitrah milik Allah, allati fatarnasa 'alaiha, yang Allah ciptakan manusia atas dasar fitrah itu. La tabdila li khalqillah, ini mohon dicatat. La tabdila li khalqillah, fitrah itu tidak akan berubah. Ini artinya apa? Ini arti menunjukkan bahwa semua manusia, sekali lagi, semua manusia dari sejak Adam sampai kapanpun fitrahnya tidak akan berubah. Fitrah itu sendiri din hanif, fitrah itu sendiri adalah dinul qayyim, dzalika dinul qayyim, agama yang lurus. Fitrah itu sendiri adalah alastu birabbikum qalu bala syahidna, tauhidullah. Jadi fitrah itu agama yang disebut dengan hanif, agama yang disebut dengan qayyim, agama yang di dalamnya ajaran utamanya adalah tauhidullah, yang kita belajar untuk memakrifatinya itu. Ini tidak akan berubah. Tapi konon sekarang banyak orang yang kafir. Kenapa? Kafir itu kufrun. Kufrun itu tertutup. Jadi tauhid nalika katutupan namina kufrun, jalmina kafir. Jadi gampang untuk menciptakan orang supaya tauhid, tinggal ngalupaskeun tina tertutupnya, buka, jadi terbuka lagi, tauhid lagi. Kita insya Allah tidak kufur, tapi kita sering kalau ini dinul qayyim, jalan yang lurus, kita bengkok sedikit atau mungkin banyak. Jadi kita tinggal mengembalikan bagaimana yang bengkok ini, kembalikan. Nah, kembalikannya ini disebut dengan id, orangnya aidul fitrah. Melalui talqin zikir, zikir zahar, zikir khafi, dan semua amaliyah-amaliyah yang diajarkan oleh mursyid kita, insya Allah ta'ala kita senantiasa membimbing, membina, mengolah jiwa kita yang nanti pada gilirannya membawa kehidupan manusia secara utuh. Amin ya rabbal alamin.
Ini yang mudah-mudahan nanti kita kembangkan dari Pondok Pesantren Suryalaya. Indonesia adalah negara yang membangun manusia seutuhnya, tapi saat ini membangun manusia yang utuh itu seperti apa manusia yang utuh? Nah, manusia yang utuh itu sebetulnya ada konsep dalam Al-Quran yang kita sedang pelajari bersama-sama. 12 kata kunci dalam Al-Quran yang berbicara manusia. Tidak cuma bagaimana membangun manusia itu dalam infrastruktur, bukan hanya bagaimana membangun manusia itu asal betengah sebeh, bagaimana manusia itu dibangun supaya pintar atau sehat, tidak, tapi manusia dibangun secara utuh. 12 kata kunci ini harus dibangun bersama-sama. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya, umumnya bagi semua ikhwan.